وأجدادنا ورجالنا وعلمنا والإمام الغزالي وعلى من شيخ القدير جليل صلى علمنا وعلى من شيخنا شيخ المجبر على هدينا وكل الله صالحا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita masih melanjutkan pembahasan bab bid'ah dan memperturutkan hawa nafsu dari kitab Mukashafatul Qulub Imam Ghazali. Inni akhafu ala ummati min salasin. Rasulullah bersabda, saya menakutkan atas umatku ini atas 3 perkara, 3 orang. Yang pertama adalah min zallati alimin, dari tergelincirnya orang-orang alim. Rasulullah SAW yang dikhawatirkan justru orang alim, orang yang punya ilmu tapi tergelincir dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia tergelincir, bisa juga ilmunya dikalahkan dengan nafsunya. Bisa juga ilmunya tidak membimbing dirinya menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Bisa juga dengan ilmunya justru menghalalkan hal-hal yang yang bersifat duniawi. Ini adalah orang-orang yang tergelincir. Orang alim tapi tergelincir. Ini bahaya kata Rasulullah. Yang kedua adalah wahawa muttaba. Yang berikutnya lagi perkara yang bisa merusak dunia ini adalah karena memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga adalah wahukmun jahil. Orang-orang penentu kebijakan yang jahat. Ini yang repot. Orang-orang yang menentukan kebijakan, penentu kebijakan, ya hakim, ya pimpinan instansi, pimpinan negara, yang kemudian dia menentukan hukum-hukumnya itu tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Orang-orang yang seperti ini yang bikin rusak, yang justru timbul berbagai macam korupsi. Hadirin, yang korupsi itu biasanya orang kecil atau orang besar? Ibu-ibu, biasanya yang korupsi itu orang pinter atau orang bodoh? Orang pinter atau orang bodoh? Orang pinter ya. Kalau orang bodoh itu korupsi apa? Enggak ada jalurnya korupsi. Ya apa tidak? Ini kata Rasulullah SAW, orang-orang yang penentu kebijakan tapi malah merusak daripada keadilan. Rawahu at-Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara daripada orang-orang yang punya ilmu tapi memperturutkan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang gampang melakukan perkara-perkara bid'ah atau justru orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Kita membicarakan yang kemarin, ini bab yang ketiga tentang masalah orang-orang yang gampang menghukumi orang lain bid'ah. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada bid'ah hasanah. Yang ketiga, an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir lail fa shallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi wa fajarrani hatta ja'alani hidaahu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pernah sholat di akhir lail, di akhir malam. Kemudian fa shallaitu khalfahu, saya ini sholat di belakang Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menarik tangan saya ditarik sama Rasulullah sehingga saya berjejer dengan Rasulullah. Ini diajak sholat akhir malam ya, akhir malam. Fajarrani hatta ja'alani khida'u. Falamma aqbala Rasulullah, maka ketika Rasulullah sudah menghadap untuk memulai sholat,
ala sholati khonistu, maka saya mundur. Kata Ibnu Abbas, saya mundur. Padahal saya ini ditarik sama Rasulullah. Saya ini ditarik lurus sama Rasulullah, tapi begitu Rasulullah sudah Allahu Akbar mulai sholat, saya langsung mundur lagi. Khonistu, ya, saya ini mundur. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma in saraftu, maka ketika kami sudah selesai, qala, maka Rasulullah bertanya, ma sya'nuka aj'aluka hidai fatahnasu. Saya sudah menjadikan kamu wahai Abbas jejer lurus dengan saya. Kenapa kamu mundur wahai Abbas? Ini jawabnya apa ini? Fakultu ya Rasulullah. Jawabnya Ibnu Abbas ini begini. Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayusalliya bihidaika wa anta Rasulullah alladzi ataaqa Allah. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang layak ya Rasulullah? Ini masalah akhlak. Ini masalah apakah ada yang layak ya Rasulullah, orang yang berjejer dengan engkau dalam sholat ya Rasulullah, sementara engkau ya Rasulullah adalah seorang manusia yang diberi anugerah oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul, dan yang paling disayangi yang turunnya wahyu lewat engkau ya Rasulullah. Karena engkau adalah orang yang paling istimewa di sisi Allah ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Wa anta Rasulullah alladzi ataqallah fa'ajabahu. Maka Rasulullah senang. Maka Rasulullah senang dengan jawaban Ibnu Abbas ini. Fada'ali ayyazidani Allahu ilman wa fikran. Maka karena Rasulullah senang dengan jawaban saya, ini Rasulullah mendoakan saya supaya saya bertambah ilmunya dan bertambah fikran, artinya kefahaman terhadap masalah ilmu agamanya. Perhatikan di sini, hadis ini riwayat Muhammad al-Hakim. Waqala hadis sahih ala syartil Bukhari Muslim. Ini hadis sahih atas syaratnya Bukhari Muslim. Coba perhatikan di sini. Ini Ibnu Abbas sudah ditarik sama Rasulullah, sholatnya sudah jejer. Tapi begitu sholat, Ibnu Abbas mundur lagi, merasa tidak pantas kalau berjejer dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini, dan Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak menyalahkan. Coba perhatikan, kalau semuanya beda, ini adalah perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah. Rasulullah bahkan menjajarkan sama Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas tetap mundur. Ini namanya termasuk adalah bid'ah yang hasanah. Wa ayat keempat, dalil yang keempat yang berikutnya lagi terhadap bid'ah hasanah ini. Wa an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala kan Abu Bakar yuqafitu bi sautihi idza qara'a, wa kana Umar yajharu bi qira'ati, wa kana Ammar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah. Wa dzakara dzalika lin-nabi. Jadi urusan ini kalau masalah agama, kalau ada Rasul itu gampang, urusannya selesai. Tidak kalau sekarang ini masalah sedikit saja, wah kamu tahlil, urusan satunya tidak, urusan satunya baca sholat, satunya tidak, keruwet sampai mengapa itu main menjustis satu dengan yang lain, main raka, main mensesat, bahkan main bunuh naudzubillah subhanallah. Coba ini bayangkan, ini terjadi, padahal ini terjadi zaman Rasulullah. Ini Abu Bakar itu kalau imami itu pelan, itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Pokoknya pelan. Tapi kalau Umar bin Khattab kalau baca keras, nadanya itu keras, ya, nadanya keras, ya. Kalau Umar itu nadanya keras. Kemudian kalau kalau Ammar kalau membaca itu ambil satu surat ini dicampur dengan surat ini. Katakanlah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ini umpamanya Qul huwallahu ahad, campur dengan surat yang lain. Campur dengan surat yang lain. Ini kalau Ammar. Terus kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah. Waqala, jawabnya Rasulullah Abu Bakar, lima tukhawitu, wahai Abu Bakar, kenapa kok
kalau imami suaranya kamu pelan ya Pak Abu Bakar? Kenapa suaranya kamu kok kalau imami suaranya kamu kok pelan? Jawabnya Abu Bakar Siddiq, ini usmi'u man unaji. Wahai Rasulullah, saya ini ini munajat, saya ini ini usmi, saya ini didengar. Saya ini suara saya walaupun pelan ya Rasulullah pasti didengar oleh Zat Maha Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung atas suara saya. Walaupun saya pelan, Allah Maha tahu ya Rasulullah. Gampangnya gitu aja. Allah Maha tahu dan Maha mendengar ya Rasulullah. Kenapa saya harus keras-keras? Allah itu Maha tahu. Tidak hanya yang saya ucapkan, yang saya hantarkan di dalam hati saja itu Allah tahu. Apalagi kalau sudah saya lafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengar. Yang ada di dalam hati saja dengar. Ya, ini jawabnya Abu Bakar Siddiq. Wa qala li Umar, Rasulullah bersabda, wahai Umar, lima tajhar bi qiraatik. Wahai Umar, kenapa engkau keras-keras kalau kamu membaca bacaan waktu sholat? Qala ufzi'u syaitan wa auqidul wasnan. Ya Rasulullah, saya ini suara keras-keras, saya ingin mengusir setan-setan ini. Ya, setan-setan yang menggoda orang-orang sholat, saya usir kalau saya bersuara besar. Terus kemudian saya juga menghilangkan ngantuk. Kalau saya semangat bacanya supaya saya tidak ngantuk. Nah, ini jawabnya Umar bin Khattab. Terus kemudian waqala li Ammar, lima ta'khudh min hadhihi surah wa hadhihi surah. Wahai Ammar, kenapa kau memakai surat ini dan kau campur dengan surat yang ini wahai Ammar? Jawabnya Ammar, wa hadhihi surah atas mauni akhlitu bihi ma laysa minhu. Apakah ada yang kalian mendengar saya ini mencampur akhlitu bihi ma laysa minhu, saya mencampur Al-Qur'an dengan bahasa yang lain. Artinya saya menggunakan kalimat Al-Qur'an saya campur dengan kalimat yang lain. Kan tidak, saya ini pakai Al-Qur'an saja. Umpamanya kami mengambil surat Al-Baqarah ayat 1, 2 sampai 10. Nanti surat Al-An'am umpamanya saya campur. Kan saya tidak pernah mencampur Al-Qur'an dengan kalimat yang lain. Yang Al-Qur'an ya tetap murni Al-Qur'an. Wahai terus kemudian malaysa minhu qala la summa qala la tidak kata Rasulullah. Summa qala fa kulluhu thayyib. Semuanya bagus, semuanya tidak masalah. Ya, paham apa paham? Enak enggak kalau ada Rasulullah ini? Masya Allah, semuanya bagus. Masalah-masalah agama tidak ada pada Rasulullah, bagus. Ya, rawahu Ahmad. Ini adalah termasuk bid'ah hasanah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kamu harus begini, kamu harus ya, yang penting adalah kita tidak melakukan yang bertentangan dengan perintah Al-Quran maupun hadis. Paham apa paham ya? Yang berikutnya lagi bid'ah hasanah yang berikutnya lagi dalil yang kelima memperkuat. An Sayyidina Umar bin As, an Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu annahu lama bu'isa fi ghazwati dzatis salasil qala. Ini Amr bin As pernah diperintahkan oleh Rasulullah ketika dalam perang Dzatis Salasil. Ini di medan perang, berarti jauh dari perkampungan. Di daerah itu adalah waktu itu pas musim dingin yang sangat dingin. Kemudian ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatin burudah. Ihtalamtu itu artinya saya mimpi basah. Kata Ammar bin Asad, karena kecapean, orang kalau kecapean itu bisa mimpi basah di dalam perjalanan perang itu. Mimpi basah di dalam keadaan perang ini tadi di malam hari. Maka kemudian begitu pagi saya junub, mandi junub, sangat dingin luar biasa, sangat dingin luar biasa, bisa hancur, saya bisa sakit yang parah, ya saya bisa sakit parah gara-gara kalau saya mandi. Beda kalau momennya sekarang bisa ada shower yang bisa diatur panas dingin. Zaman dahulu tidak ada sama sekali, sangat dingin. Dan kemudian saya nggak bisa mandi, terus kemudian saya tayamum saja. Junub saya pakai tayamum. Setelah itu saya imami sholat. Saya ini kemudian sholat. Maka hal itu kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Jawabnya Rasulullah, maka ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junub. Amru, apakah kamu sholat bersama sahabat-sahabat kamu sementara kamu masih dalam keadaan junub? Jawabnya pertanyaan Rasulullah,
Fakultu, maka berkata Amru, fakultu zakartu qaulallah ta'ala, saya ingat dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu, jangan membunuh diri kamu sendiri, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kamu sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada siapa Allah, laku bikum, pada kalian semuanya, rahiman, itu zat yang maha kasih sayang. Jadi jangan kamu membunuh diri kamu sendiri, karena Allah itu sangat maha sayang kepada diri kita. Maka oleh karena itu saya pakai tayamum ya Rasulullah. Kalau saya ini mandi waktu itu ya Rasulullah, karena sudah sangat dingin di medan perang dan lain sebagainya, bisa hancur diri saya ya Rasulullah, bisa sakit saya ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, fadhahika, fatayammamtu wa shallaitu. Maka oleh karena itu saya tayamum dan saya sholat ya Rasulullah. Fadhahika Rasulullah, maka Rasulullah berucap, maka Rasulullah itu tersenyum, maka Rasulullah itu tertawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walam yakum syai'an, dan tidak bicara lagi apa-apa. Rasulullah tidak bicarakan apa-apa, dilarang tak tidak? Tidak. Berarti ini kemudian menjadi pelajaran buat kita. Kita ini dalam keadaan yang sangat susah cari air, bisa tayamum, mandi junub bisa dengan tayamum, atau sangat dingin bisa dengan tayamum. Ini hal-hal yang semacam ini menjadi dalil. Padahal ini tidak diperintahkan, tidak ada perintahnya awalnya dari Rasulullah, tapi kemudian istihadnya Amr bin As, kemudian ini bisa menjadi kita bisa mengikuti. Ini perkara-perkara yang bid'ah, ya, yang Rasulullah tidak mengajarkannya, tapi kemudian istihadnya dan tidak disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Daruqutni. Yang berikutnya lagi termasuk yang bid'ah hasanah. An Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun wan nasu fi shalat faqala hina wasala ila shaf, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Falamma qada, ini orang langsung, ini belum diajarkan oleh Rasulullah. Ketika sampai Allahu akbar langsung kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, ya, bukratan wa asila. Terus kemudian selesai sholat karena suaranya agak keras, maka man sahibul kalimah, siapa yang tadi mengucapkan ini ucapan, siapa tadi yang mengucapkan ini kalimat, karena Rasulullah belum mengajarkan. Qala rajul, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya tadi yang mengucapkan ya Rasulullah. Terus kemudian wallahi ma aradtu biha illal khair. Wallahi demi Allah, kata Rasulullah, saya tidak menghendaki dengan itu kalimat kecuali kebaikan. Qala laqad ra'aitu, jawabnya Rasulullah, saya sungguh melihat abwabal jannah, pintu-pintu surga, futihat lahunna, dibukakan bagi orang yang mengucapkan itu kalimat. Jawabnya Rasulullah ini tidak diajarkan Rasulullah, diucapkan oleh sahabat. Saya dilihatkan oleh Allah bahwasanya pintu-pintu surga dibuka bagi orang-orang yang mengucapkan ini kalimat. Apa kalimatnya tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata waqala Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, belum mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Saya tidak pernah meninggalkan itu kalimat setelah saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah hasanah. Saya ini, kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', saya ini sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, ketika mengangkat Rasulullah dari mana rakaat rukuk, dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Ini Rasulullah mengucapkan gini, sami'allahu liman, qala rajul, maka tiba-tiba ada orang yang di belakang sahabat Rasulullah mengucapkan Rabbana walakal hamd
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini makanya kemudian Rabbana lakal hamdu samawati wa min ardi musawwiratan wa min syai'in ba'du. Apa itu lebih lengkap, dilengkapi lagi. Tapi sesama dengan itu. Maka ketika sudah selesai, manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan kalimat tadi? Jawabnya Rasulullah, qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadhirunaha ayyuhum ayyuhum yaktubuha. Saya melihat dengan ucapan itu, kata Rasulullah, aku melihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 30. Perhatikan ya, ibu-ibu yang biasanya ribet sendiri itu. Saya melihat ada lebih daripada 30 malaikat yang berebutan. Ya, 30 malaikat berebutan untuk mencatat itu, catatan saking banyaknya. 30 bayangkan. Lebih 30 malaikat yang cepat-cepat saking banyaknya amalan-amalan ini, pahalanya ini pahala dengan ucapan tadi. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini termasuk bid'ah hasanah. Karena apa? Rasulullah tidak mengajarkan, tapi ini ijtihadnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi, bid'ah hasanah ba'da wafatin Nabi. Ini dalil-dalil bid'ah hasanah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi, ini setelah wafatnya Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yaqulu lahu ya Khalifah Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, ara al-qatla qad istaharra fil qurra. Ya Abu Bakar, saya melihat peperangan ini telah membunuh banyak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Para sahabat Nabi yang menghafal Al-Qur'an, yaitu di dalam perang Yamamah. Di dalam perang Yamamah itu. Kaifa naf'al syai'an fayaqul al-khalifah falau jama'ta al-Qur'an. Kata Abu Umar bin Khattab, andaikan engkau wahai Abu Bakar, andaikan engkau wahai khalifah Rasulullah, kamu bisa mengumpulkan Al-Qur'an ini dijadikan menjadi satu, dibukukan. Karena ini kan masih tercerai-berai, hafalan para sahabat ini hafalannya ini ada catatan, tapi kan masih masih belum terkumpulkan, ya masih belum terkumpulkan menjadi buku. Andaikan engkau bisa mengumpulkan jadi buku, yang dikhawatirkan takutnya nanti bisa terselip atau yang hafal bisa bercerai-berai oleh Abu Bakar. Jawabnya Abu Bakar Siddiq, kaifa naf'al syai'an lam yaf'alu Rasulullah. Bagaimana saya bisa mengerjakan oleh Umar? Karena itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ini perkara tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana saya melakukan oleh Umar? Jawabnya Umar terus memberikan usulan. Fayaqulu Umar annahu wallahi khair. Sungguh masalah ini demi Allah, ini perkara baik wahai Abu Bakar. Wallahi ini perkara baik wahai Abu Bakar. Walam yazal bihi hatta qabila. Tidak berhenti-henti memberikan masukan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar kemudian menyetujuinya. Kemudian Abu Bakar menyetujui. Faya ba'asani ila Zaid bin Sabit. Kemudian faya ba'asani, maka dua orang ini Abu Bakar dan Umar mengutus utusan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Qur'an ini kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Fayaqul, tapi kemudian Zaid bin Sabit juga mengatakan, kaifa taf'alan syai'an lam yaf'alu Rasulullah. Bagaimana kalian bisa melakukan sementara Rasulullah tidak pernah melakukan perkara ini? Terus kemudian mereka memberikan masukan sehingga Zaid bin Sabit mau menerimanya dan kemudian menulis Al-Qur'an itu dibukukan menjadi satu. Paham? Ini adalah perkara bid'ah. Rasul tidak pernah memerintahkan untuk membukukan, itu tidak pernah memerintahkan. Ya, paham ya? Rasul tidak pernah memerintahkan dibukukan, tapi ini atas desakan Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq dan kemudian kepada Zaid bin Sabit, kemudian ini dibukukan. Paham ya? Ini adalah perkara-perkara yang bid'ah hasanah. Terus kemudian An Abdurrahman bin Abdul Qari anna qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan.
Ini perkara bid'ah hasanah lagi, masalah tarawih. Masalah tarawih. Saya pernah berkeluar sama Umar bin Khattab pada malam Ramadan ilal masjid. Faidan nas auza mutafarriqun. Saya kemudian melihat golongan-golongan manusia itu kumpul kelompok-kelompok. Manusia itu kumpul masing-masing menjadi sendiri-sendiri. Ada yang sholat-sholat sendiri-sendiri, ada yang kelompok-kelompok kecil begitu. Terus kemudian Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab punya qala Umar radhiyallahu inni ara law jama'tu haula'i ala qaulin wahid. Saya punya pandangan kalau mereka ini dikumpulkan menjadi satu atas qari satu, imam satu, lakana amsal. Maka tentu ini hal ini perkara yang baik, perkara yang perkara yang baik. Summa azama fa jama'a ala Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nas yusalluna bi sholati qaidin. Maka kemudian saya sholat dan saya melihat semua orang sholat bersama Ubay bin Ka'ab. Dan ini tidak ditentang. Sahabat Rasulullah yang ada pada itu zaman itu ini tidak ditentang sama sekali. Maka kemudian ini adalah kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'ah hadi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, perkara ini bid'ah ini. Hadi walladhi tamu anha afdal min alladhi jadi ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Malik wa Bukhari wa Malik. Ini adalah bid'ah hasanah ya, yang kemudian Masya Allah berkah ini. Kemudian ini kita ini kalau sholat taraweh, hadirin saya mau cerita, kalau kita ini mau sholat taraweh, Rasulullah itu sholat zaman sebelumnya itu Rasulullah itu sholat 1, 2, 3 kali malamnya. Dan kemudian Rasulullah tidak pernah jamaah 30 hari. Paham ya? Rasulullah tidak pernah berjamaah. Abu Bakar juga, masa Khalifah Abu Bakar juga tidak pernah berjamaah 30 hari. Adanya jamaah 30 hari itu adalah masa Umar bin Khattab. Paham apa paham? Jadi itu adalah masa Umar bin Khattab, Rasulullah tidak pernah melakukan. Dan ini semuanya kemudian seluruh masjid di dunia menjalankan tarawih, baik yang 8 maupun yang 23. Baik yang 8 maupun 23. Itu kalau mau bicara bid'ah, semua bid'ah. Rasulullah tidak pernah. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah jamaah tarawih 30 hari di masjid. Paham? Yang mengatakan tarawih 28 bid'ah itu semuanya jamaah itu bid'ah. Rasul tidak pernah melakukannya. Ya. Kalau mamanya mau mengikuti Umar, kalau saya ikut yang Umar bin Khattab, paham ya? Kalau ikut 8. Nah, ikutlah 8 itu apa? Ikut 8 katanya ikut Rasulullah, jamaah 30 hari. Jamaah 30 hari itu Umar bin Khattab. Dan itu menjadi sepakat sahabat Rasul, kesepakatan sahabat Rasulullah. Kalau Syekh Fadl dari Tuban beliau mengatakan, orang kalau menentang perbuatan yang perkara sunnah tapi itu menjadi kesepakatan sahabat Rasul, itu hati-hati, hukumnya bisa fasik. Hati-hati, hukumnya bisa apa? Bisa fasik karena bertentangan dengan sahabat Rasulullah. Kira-kira kalau ada orang bicara hadis sekarang, profesor, doktor, kiai haji umpamanya. Tapi zaman sekarang, zaman-zaman akhir ini, kira-kira lebih mantep mana ketika berbicara masalah hadis dan masalah agama ini dengan apa yang dekat dengan Rasulullah, pelaku sejarah, yaitu sepakatnya sahabat Rasul atau langsung kepada Umar bin Khattab gitu aja. Kira-kira lebih paham mana kira-kira? Lebih harus kita ikuti yang mana? Yaitu orang yang dekat dengan Rasul. Abu Umar bin Khattab itu ada jaminan surga. Profesor sekarang ada nggak jaminan surga? Ada yang memberi jaminan profesor, doktor sekarang ada jaminan surga? Tidak ada. Paham ya? Kalau kita bicara agama kembali kepada yang dahulu. Paham ya? Ini masalah tarawih saja. Masalah tarawih ini bid'ah hasanah. Jadi ini masalah bid'ah hasanah. Karena perintahnya Rasulullah mengikuti khalifah itu adalah khulafah rasyidin alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti khulafah rasyidin al-mahdi yang mendapatkan petunjuk. Ini bid'ah hasanah. Masalah azan Jumat. Azan Jumat wa an Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala kana an-nida' yaumul jumu'ah awwalu idza jalasa al-imam. Awalnya
Yang namanya azan itu adalah ketika assalamualaikum imam di atas mimbar baru azan. Tapi masa Utsman bin Affan, karena ini adalah terjadi di nida as-salis ala zawwa wa yadarun fi suqil Madinah. Ini ada di dekat kota Madinah, ada pasar. Di situ orang-orang kalau azannya assalamualaikum baru azan, orang baru dengar, orang baru berduyun-duyun datang. Maka sama Utsman bin Affan kemudian dibikin azan sebelumnya, azan sebelum, sehingga sudah masuk ya. Bayangkan kalau zaman dahulu tidak punya HP, zaman dahulu tidak punya HP, zaman dahulu tidak punya jam tangan, betul? Kalau lagi sibuk di pasar, bisa-bisa dia terlambat. Maka kemudian dia bikin azan pertama untuk memanggil orang datang. Begitu sudah datang semuanya, baru assalamualaikum imam, baru azan lagi, azan yang utama. Azan yang pertama nama azan untuk memanggil orang. Namanya ini azan yang ini adalah perkara-perkara baik, ini perkara bid'ah yang hasanah karena dilakukan. Karena Utsman bin Affan, kenapa kamu ragu mengikuti Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini disebut dengan Zinnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Karena putrinya Rasulullah dua-dua dinikah oleh Sayyidina Utsman. Nikah pertama wafat, terus sama Rasulullah disuruh nikah adiknya. Makanya dikatakan Zinnurain. Sayyidina Utsman ini orang yang mempunyai dua cahaya. Tapi sekarang ini kalau ketemu orang Islam yang yang suka yang bersuka ngomongnya jihad tapi jahat, suka membunuh orang Islam, yaitu zaman Utsman bin Affan. Beliau hafal Quran, menantunya Rasulullah itu dipotong sama orang-orang Islam yang ngaku seperti itu. Ya, Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Waqala Ali karramallahu wajah. Ini juga masalah bid'ah. Ketika dilapor ini Imam Ali karramallahu wajah ketika ditanya, wahai Imam Ali karramallahu wajah, ini zaman Rasulullah tidak ada sholat sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada sholat. Setelah Idul Fitri itu tidak ada sholat. Ini orang-orang pada saat sholat ya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ini bagaimana? Ali bin Abi Thalib tidak mau menjawab, dibiarkan saja. Ada lagi pertanyaan, dibiarkan saja, dibiarkan. Imam Ali tidak melarang. Imam Ali tidak melarang. Bayangkan. Jadi masalah sholat saja kadang-kadang orang ribut sibuk. Qobliyah Jumat, qobliyah Jumat padahal. Ini. Yang ini masalah sholat qobliyah, ba'diyah, Idul Fitri, Idul Adha ini pernah dibicarakan ya para sahabat menyampaikan bahwa. Terus jawabnya Imam Ali terakhir baru jawab. An-Nabi lam yusalli qablaha wala ba'daha. Kata Imam Ali, memang Rasulullah tidak pernah sholat sebelum Idul Fitri, Idul Adha, atau setelah Idul Fitri, Idul Adha, tidak pernah melakukan sholat ini. Tapi Imam Ali karramallahu, tapi bagi orang yang mau faman sa'afal, bagi orang yang mau sholat saja. Tapi kalau faman sa'atar, tapi kalau ada yang menghendaki tidak mau sholat, ya tidak usah sholat saja, tidak usah ribut gitu. Perkara ini tidak usah ribut. Yang mau sholatlah. Kalau tidak mau sholat, tidak usah sholat gitu. Atarauni amna'u qauman yusalluna fa akuna bimanzilati man mana'at dan idza shalla. Apakah kalian melihat saya, kata Imam Malik rahimahullah, apakah amna'u, saya suka melarang kaum? Apakah kamu melihat saya termasuk orang yang suka melarang kaum untuk menjalankan sholat, dan termasuk fa akuna bimanzilati man, dan termasuk saya, kata Imam Malik, termasuk orang-orang pelarang melakukan sholat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, jadi khalifah tukang melarang melakukan sholat. Jadi dihindari oleh Imam Malik. Kalau mau sholat saja. Padahal Imam Rasul sudah melakukan. Dan ini adalah perkara bid'ah hasan. Rawahu Al-Bazzar. Ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Bid'ah berikutnya adalah setelah generasi para sahabat. Setelah generasi para sahabat juga terjadi banyak melakukan bid'ah yang hasanah. Contohnya adalah memberikan titik. Zaman dahulu hadirin, Al-Quran itu hanya ba ini saja tanpa titik, ba tanpa titik, nun tanpa titik, ta tanpa titik. Karena orang Arab sudah tahu, oh ini mesti nun, kalau ini mesti ta, kalau ini mesti ba, kalau ini mesti ha, kalau ini mesti kho, kalau ini mesti jim.
Ya, ini bot, ini orang zaman dahulu sudah paham. Karena kode seperti ini pasti ini bacanya seperti ini. Ini zaman Rasulullah. Tapi kemudian ketika sudah masa setelah wafatnya para sahabat, maka kemudian perkara ini menjadi repot. Apalagi masuk orang